mus. Apalagi? Apalagi? Hah? Ihdinas. Nanti ada yang pestin pun. Ihdinas. Rahang ini bermain misalnya. Iti, ti, ti. I, ti, apa tuh? Huruf apa? Ti. Tapi kalau gini, ti, apa tuh? Ti, apa tuh? Huruf apa itu? Walaupun kita berlihat macam huruf to, kalau dalam itu mesti nyata. Ati Allah, itu yang paling enak itu cari-cari huruf to kasro, short kasro, atau apa lagi bor, ubo, kasro, sebelumnya kasro juga. Tapi pakai hati tipis dua-duanya. Nggak bakal bisa. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin, bisa. Pasti akan ada rahang tebal dulu. Pasti ada rahang tebal dulu. Oke, jadi RPM itu adalah rahang tebal. Iya, yang tebal itu. Rahang yang menjadi sumber bunyi di tempat nanti. Bunyi apapun itu, huruf apapun itu. Paham? Makanya RPM kita simpan paling belakang. Kedepan dulu L, lidah kita kuasai. Alias nanti istilah. Sifat yang ketiga ini istilah sama istifal. Kemudian A, nanti sifat yang keempatnya antara isbak sama inkitab. Baru terakhir dari akumulasi tentang pembahasan cerita. Selesai, Pak. Istilah apa tadi? Akumulasi istilah istifal, isbak dan inkitab. So baca lagi sekarang. Wasab'ul ulwi 1, 2, 3. Oke. 7 huruf istilah itu hanyalah khusyadul tinjil saja, asal saja. Kho. Tapi kalau gini, nah loh, itu kurang tulis. Dan itu ketahuannya nanti di riwayat nanti dulu. Nah, makanya ketika ada bunyi tipis untuk huruf yang tafkhim tebal, maka nanti ada pembahasan khusus namanya tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi, apa itu tafkhim nisbi? Tafkhim karena dia teori tafkhim, huruf yang 7 ini. Apa huruf istilah yang 7 ini? Huruf istilah yang 7 ini sampai kapanpun kita tafkhim. Walaupun bunyinya tetap dia namanya tafkhim. Nanti akan ada penjelasan. Wa harf al-isti'la ifah. Huruf-huruf istilah itu adalah tafkhim. Tapi bunyi tipis itulah dinamakan nisbi karena dinisbatkan kepada lemahnya bunyi ketika diucapkan. Tafkhim secara teori, tipis secara itulah tafkhim nisbi. Nisbi itu nisbah, dinisbatkan kepada lemahnya bunyi maka dinamakan tafkhim itu nisbiyah atau majaziyah. Nah, Usain itu ganteng. Dia akan menjadi majazi atau nisbi kalau kita katakan dibandingkan dengan Tarmin. Kalau Tarmin udah juara jajaka dari Palembang, si jajaka Palembang. Kalau Usef, memang dia emang juga, tapi masih selingkuh RP aja. Nah maka gantengnya Usef ini sifatnya nisbi. Yang sih gak bisa mungkin aja lah. Ada berapa huruf tafkhim nisbi? Huruf tafkhim nisbi itu adalah huruf istilah yang kita. Siapa? Apa aja? Qaf, ini. Tapi dalam kondisi tertentu. Kapan? Satu, ketika kasroh. Kenapa kasroh? Nanti akan ada sedikit teori membantu kita. Semua huruf-huruf selain iqbal ketika kasroh, ingat ya berarti semua huruf-huruf selain iqbal. Siapa iqbal? Semua huruf-huruf selain iqbal apa?
Ketika kasroh tipis alias i. Oke, semuanya semua tipis i. Tapi untuk kasrohnya itbaq, itbaq mutlak tafkhimnya itu. Kalau istilah majazi tafkhimnya itu. Tapi kalau itbaq maksudnya istilah itu dia masih tergantung tafkhimnya itu. Kalau tafkhimnya itu mutlak, alias itbaq, maka dinamakan tafkhimnya mutlak. Tapi kalau tafkhimnya itu ternyata dalam kondisi tertentu saja, maka dinamakan tafkhimnya nisbiyah. Jika kasroh gimana huruf itbaq? Nggak boleh lagi ti. Nggak boleh ti. Coba. Sekarang untuk lebih menjelaskan, ambil huruf to sekarang, keduanya huruf ta. Ti. Mantap. Si. Mantap. Dibalik. Si. Mantap. Jelas ya? Yang satu i, yang kedua i. Tapi jangan berlebihan juga. I. Osi. Kemudian untuk ghain sama kho ada tambahan sukun sebelum kasroh. Maksudnya sukun sebelumnya kasroh. Alafa. Wana. Ghain tarofa. Kecuali kalau setelahnya huruf kho atau huruf ro, huruf ro. Roja, nggak boleh roja. Nah, roja nggak boleh. Roja nggak boleh roja. Kenapa? Karena ada huruf tafkhim setelahnya. Lihat, kof, roi, kho. Dia akan menjadi nisbi atau tafkhim nisbi ketika satu kof ketika kasroh atau ki atau kin boleh. Ghain sama kho di sini, kapan? Kasroh nih atau sukun salah. Sukun sebelumnya kasroh. Kecuali lafaz ikhraj. Kenapa? Min ajli ra'in ba'daha ifkhimah. Karena ada huruf ro setelah. Ikhtala setelah ko apa? Tebal tipis. Ikhwanun setelah ko apa? Tebal tipis. Ikhraja setelah ko apa? Tebal tipis. Kalau ikhri, kalau apa lagi? Ikhsir. Kalau ikhsir, kalau ada. Udah. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang tebal tipis khusus bab isti'la. Termasuk juga misalkan kalau mau minta diulang lagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, coba yang lebih mudah nih. 5 menit lah coba. Yaitu idlaq dan ismat. Istilah itbaq dan lawannya istifal iftah. Aman? Paham? Kan kita ini lagi loh, the last standing lagi loh. Oke, sekarang antum mana kasih waktu
3 menit lah. Enggak, bukan. 60 detik kali 3. 60 detik kali 3 untuk dipahami ulang. Yang ini nih, mau ditulis boleh, mau dipahami boleh. Ini cuma rumus aja. Bila, kok ada gambar ini? Gambarnya ada lagi. Oh ini gambar Aisyah. Ada kelinci, ada di bawahnya langsung aja. Oke. Yuk, 3 menit dari sekarang ya. Pahami. Setelah itu kita cek pemahaman antum. LPP, APP, RPP. Tapi antum cukup, antum pantengin aja gambar ini. Nah, gambar ini dipantengin. Sembilan 9:45, 9:48. Atau sekarang semuanya tulis ulang lah, tulis ulang biar paham. Tulis seperti ini, tulis. LPP, APP, RPP, tulis. Tapi jangan lama. Tulis. Tulis. Udah? Kemudian terjemahkan apa maksud LPP? Lidah. ATT, aula. RPT, raham. Udah? Tulis, dah. Maksudnya lidah, ini kan lagi ngomongin sifat istifal. Maka istifal. Untuk yang aula, maksudnya itbaq dan infitah. Udah? Tulis. Gak usah diukir-ukir tulisannya ya. Udah? Biar nanti nulis, kita pandu. Kalau sudah, sekarang bikin gambar ini. Gambar 1. Bikin posisi, pertama harus ada posisi lidah, dan kedua harus ada posisi langit-langit. Setelah itu kasih gambar X. Dengan posisi X-nya seperti ini. Ingat ini semua ada SOP-nya ya. Harus ada lidah, harus ada langit-langit, kemudian ada X-nya. Dengan ditandai. Lidah yang kedua, bikin gambar antum. Angkat tengah lidahnya. Udah? Udah? Gambar 2 udah? Kasih tulisan jim, shin, ya, hurufnya. Untuk lebih memudahkan itu. Alias lidah makhraj tengah. Gambar 3. Kasih yang terangkatnya adalah pangkal. Udah? Kasih hurufnya qaf, ghain, kha. Sama alif lam ra. Udah? Jangan ngandelin nanti ya. Nanti itu belum tentu ada. Bisa jadi tuh setelah ini tuh sibuk dengan yang lain. Jadi andalkan sekarang ya sekarang. Udah nomor 3 udah? Ya, ganti nomor 4 sekarang. Angkat alias tutup si aulaannya. Lidahnya angkat dan juga tutup. Alias X. Dua-duanya itu ditutup. Kasih hurufnya. Huruf itbaq. Shod, bod, terangkat dua-duanya. Dulu anak pernah bilang, pas lagi digambar huruf bod, nih, lihat sini, digambar huruf bod, mungkin nggak sama, ya kan? Seperti ini kan? Awalnya kan gambarnya begini kan?
Tapi ini ada yang terbuka nih. Ini terbuka nih. Makanya kita nggak pakai gambar yang ini. Pakai gambar yang di bawah. Nah, yang terbuka itu adalah antara ujung sama tengah yang terbuka itu. Dan itu juga akan merasakan. Bukan yang terbuka itu adalah lidah tengahnya. Enggak. Tapi antara ujung dan tengah alias wilayah lidah netral. Wilayah lidah netral. Bukan ujung, bukan tengah, bukan pangkal. Alias wilayah netral. Perairan netral. Perairan internasional. Itu bebas dimasuki oleh siapapun. Dan gak ada yang mengklaim. Balik lagi ke sini. Udah? Terus di bawahnya, nah ini mah kelompok huruf, boleh lah kalau mau. Usodoh if dirumuskan ulang menjadi to, dot, sod, go. Kemudian kof, going, ho. Kemudian masing-masing untuk huruf yang 4 namanya iba, yang 3 namanya iba. Kemarin ini bisa kayak gini, tapi ini bisa melihat juga. Oh, wes, sampun, kelas, atas, alat. Udah, jangan lama-lama itu banyak yang harus dikerjain lagi. Istighfar di bawah. Dah, sekarang antum pantengin tuh, so. Berarti 2 menit, pantengin 2 menit. Yang baru sangat tulis pantengin, pahami. Semuanya pantengin, jangan ngobrol. Pelajari, pelajari. Walaupun nggak paham, prototin aja. Satu menit lagi. Nah, habis ini siap-siap nih kita nih. Akan ada ranking 1. The Last Man Standing, The Last Samurai. The Last. Kalau ada yang bertanya, sebelum kita ini termasuk yang online, apa namanya, jadi tuliskan di kolom komentar. Nanti tolong dikasih tahu di mana bagian panitia ya kalau misalnya ada pertanyaan dari online. Dot. Kamu cek. Alif ketika tebal. Pokoknya alif ketika tebal, masih posisi lidahnya seperti itu. Ada lagi? Di sini ke sampai gambarnya. Bukan maksudnya di HP itu gambarnya sama. Begini berubah. Ini lagi ngeliat nyorotan ini. Oh, delay berarti itu. Hah? Berubah.
Ada pertanyaan lagi? Siapin kertas. 3. 1 benar, 2 salah, 3 tergantung. Ayo. 10 detik. 1 benar, 2 salah, 3 tergantung. 1 benar, 2 salah, 3 tergantung. Dan simpan terus ya, jangan hilang gitu, simpan terus. Yo. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B, S, T. Dan salah tergantung. Ayo. B, S, T. Ayo. Ya, diri semua. Siapakah yang paling keren berdiri? Nah, dia adalah pemenang. Jelas istilah. Jangan jelas istilah. Siapkan di tangan itu D atau di tangan boleh, atau di sekitar D boleh. T tergantung atau S salah. Dan sep. Jadi sekarang musibah berarti satu. Penyakit juga. Jadi pertanyaan pertama, benar B, S, T. Maksudnya benar salah satu tertentu. Pertanyaan pertama, B, S, T. Istilah adalah terangkan. Jawaban di pada 10 detik lah. Kalau dari angka, ya boleh turun lagi ya. Kalau dari cuma 10 belum angka, berarti tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada suaranya nggak? 8, 9, 10. Nah, istilah akan satu jelas. Satu angkat. Istilah adalah benar. Coba. Yang jawab Cek. Ada nggak? Ada. Masa nggak ada? Soal kedua. Nah, simpan lagi. Ini suara dari sini. Di sini kan suaranya. Yang tergantung tapi kamu dulu. Biar mau berdiri nggak kedengeran. Tapi ini jadinya Nggak apa-apa. nggak usah. Oh, ya tuh temen itu berarti belakangnya berarti. Soal kedua, itbaq hurufnya adalah di antara huruf itbaq adalah qaf. Benar atau salah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Nah, di antara huruf itbaq adalah huruf qaf. Benar atau salah? Salah. Yang jawab selain salah, duduk. Jawab apa? Jawab benar? Tuh. Nah. Kenapa?
Kecil banget. Nggak kelihatan. Itu gede, kertas gede gaban, tulisannya segede semut. Bagus. Bagus. Soal ketiga, kita pengen tahu nih, sampai soal keberapakah antum bertahan? Baru soal 2, udah pada duduk. Sisa berapa sisa? Awat sisa berapa? Di atas 10. Ikhwan? Di atas 10. Oke. Soal ketiga. Huruf berdasarkan gambar yang 4 tadi. Nah, berdasarkan gambar 4 yang tadi, diingat-ingat, gambar yang 4 tadi, 1, 2, 3, 4. Huruf H adalah di gambar nomor 1. Benar atau salah? 1, 2, huruf H adalah di gambar nomor 1. 3, 4, 5. Diingat-ingat ya, kuat diingat-ingat ya. 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah H di huruf di gambar nomor 1. Jawabannya adalah benar. Yang jawab selain benar, duduk. Ada yang gugur? Jawab apa? Ya Allah, setelah. Berikutnya, maksud dari terangkat adalah isti'la terangkat adalah terangkatnya lidah pangkal. Maksud dari isti'la ini agak lumayan nih, hati-hati tuh. Mendingan sarankan mikir dulu, jangan buru-buru ngangkat. Mikir dulu. Ini soalnya soal jebakan. Maksud dari isti'la adalah terangkatnya lidah pangkal. Benar, B, S, T. 1, 2, terangkatnya lidah pangkal. Kalau udah ngangkat nggak boleh turun lagi ya, nggak boleh diganti pokoknya. Resiko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah, nggak ada yang turun lagi. Maksud dari terangkat itu adalah terangkatnya lidah pangkal. Benar atau salah? T. Duduk semua yang tidak tergantung. Lidah pangkal benar? Benar kok. Tapi di sisi lain ya salah lah. Karena istilah bukan cuma lidah pangkal, ada lidah tengahnya juga. Pangkal dan tengah bersamaan. Ya kan banyak yang gugur kan? Kita cek absen. Ahmad berapa orang lagi? Berapa? 5. Iwan berapa Iwan? 3. 5 lawan 3. Mantap. Nah, kalau sisa tinggal 3 lagi, kita nanti tanya nama. Soal berikutnya. Di antara huruf isti'la yang tafkhim, itu nanti ada karakter namanya tafkhim nisbi. Huruf isti'la yang memiliki karakter tafkhim nisbi itu adalah huruf qaf ketika sukun sebelumnya kasroh. Benar atau salah? Di antara huruf tafkhim nisbi itu adalah qaf sukun sebelumnya kasroh. Benar atau salah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba cek jawaban dulu. Apa itu? B, S, B, S.
Oke. Jawabannya adalah sowok. Salah. Kof itu hanya sukun saja, tafkhim nisbinya. Ikhwan berapa? 2 orang lagi. Ahwat masih? Oh, turun 1 tadi. 4 lagi. 4 versus 2. Kita lihat. Soal berikutnya masih seputar tafkhim tarkik. Huruf. Awas soal jebakan ya. Nun, lidahnya huruf nun, lidahnya adalah ini kayaknya pokoknya hati-hati. Huruf nun dia memiliki lidah terangkat. Huruf nun awal dimakan nun lidahnya terangkat. B S T. Awal jangan asal ngangkat, mendingan mikir dulu. Nun, lihat. Antum harus paham definisi, harus paham pokoknya kata-kata yang khusus umum. Lidah nun itu terangkat. Benar, salah, tergantung. BST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. BST. Lidah nun itu adalah terangkat. T, B, T, B, T, T. Jawabannya adalah terangkat tuh apanya yang terangkat? Makhrajnya apa sifatnya alias tergantung. Kita cek absen dulu. Ikhwan masih ada yang bisa? 1 lagi ahwat? 3. 1 banding 3. Nah, Ikhwan siapa Ikhwan? Yang nyesa? Siapa nama antum? Siapa? Michael. Si. Michael. Ahwat? Siapa Ahwat? Nama? Siapa? Bella. Bella. Liva. Chelsea. Bella, Alifa, Chelsea melawan Michael. Soal berikutnya, siapakah yang bertahan paling terakhir 1 orang? Atau setelah ini gugur semua? Berarti yang bertahan paling terakhir adalah 4 orang. Itbaq. Itbaq itu dia memiliki karakter tafkhim. Dan tafkhimnya itbaq itu di semua kondisi alias mutlak kecuali saat kasroh, maka itbaq itu menerima karakter lemah. BST. Huruf itbaq ketika kasroh dia menerima karakter lemah. BST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sip. Diangkat, nggak boleh turun lagi. Apa jawabannya? S. B. S. T.
S. Huruf itbaq ketika kasrah dia menerima karakter lemah. Jawabannya adalah S. Ahmad gugur 1. Sisa tinggal 3 lagi. Alifah Chelsea melawan Michael. Soal berikutnya. Kita coba akumulasikan sama sifat berikut sebelumnya. Perhatikan sifat yang Anda sebut berikut ini. Benar, kalaupun ada satu yang salah maka salah. Oke, kalau benar berarti harus benar semua. Sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf Qaf adalah jahar, syiddah, istifal, itbaq. Jahar, syiddah, istifal, itbaq. Qaf. BST. Gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. BST. Huruf Qaf sifatnya adalah jahar, syiddah, istifal, itbaq. 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. S. Jawabannya adalah salah. Huruf lam. Huruf lam itu memiliki sifat 1. Jahar, rafa'ah, istifal, infitah. Lam. Jahar, rafa'ah, istifal, infitah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah sengit. S. Jawabannya adalah S. Gimana salahnya? Tawasud. Mantap. Huruf waw memiliki sifat jahar, rafa'ah, istifal, infitah. BST. Nggak diulangi ya sekarang mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa tuh? Angkat. B. Jawabannya adalah B. Soal terakhir. Kalau masih berdiri juga, berarti memang antum semua sama kuat. Oke. Ro itu tebal. Bisa tebal. Karena dia memiliki sifat isti'la. Benar. B. S. T. Ro itu tebal karena dia memiliki sifat isti'la. B. S. T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat jawaban. Angkat. Oke, kita akumulasikan. Apa tuh? T. S. Ro itu bisa tebal karena dia memiliki sifat isti'la.
Sejak kapan roh punya sifat isti'la? Jawabannya adalah S. Salah. Nah, dari Hah? Boleh? Boleh tuh? Boleh. Boleh? Boleh ale? Boleh. Orang Inggris, bahasa Inggris. Inggris? Yang pasti sih. Aneh juga. Kau kayak gimana orang Inggris ngomong? Tadi bunyinya sebelah kan? Ketika tipis, dirang tipis. Tebal dengan tebal. Oh. Setelah itu tinggal diharokkan atau disebutkan. Di sini berarti ya pertanyaannya. Di sini ya. 1, out. 2, and. Arro, every, raw. Dah. Ada lagi pertanyaan? Aman? Kita tutup. Dari saya pertanyaan. Out. Tadi kan ada apa? Tafsir nisbi itu kok yang sebenarnya pun Kasroh, sukun sebelum kasroh. nasroh. Apakah itu berlaku di lafaz yang pengecualian tadi? Apakah hanya lafaz ikhroja aja? Atau ada yang lain? Besok dengan Awi khruju itu dibaca tebal. ya tebal lah. Ini kan juga. Berarti asalnya jika ada kok sukun sebelumnya kasroh, setelahnya Huruf roh. tebal yang tebal. Iya lah tebal lah. Maksudnya yang tebal, roh fathah kan tebal. Min ajri ro'in ba'daha ismu khimat. Karena ada huruf roh berarti kalaupun ada di Al-Quran hanya ketemu huruf roh saja. Udah setelah itu rohnya ismu khimat tafkhim. Berarti konteksnya adalah tafkhim, roh yang tafkhim. Dah. Sekarang kita tutup sifat lazimah, yaitu sifat berikutnya izlaq sama isma. Apa itu izlaq? Apa itu izlaq? Izlaq itu mudah. Ismat susah. Atau punya nama lain juga sama izlaq itu dari kata zalqun. Ini pergelinciran ujung sesuatu itu zalqun. Ismat dari kata somtun. Asmut aw liyasmut apa artinya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Somata apa artinya somata? Diam maksudnya adalah susah keluar. Oke, sekarang itu makna satu, alias makna bahasa. Makna kedua adalah makna istilah. Apa maksudnya idlaq? Idlaq itu adalah sesuatu atau sifat yang sulit untuk sebuah sifat yang mudah untuk huruf-huruf karena letaknya dekat dengan tempat keluar. Ingat, dekat dengan tempat keluar. Pintu masuk, pintu keluar. Masuk, orang dari sana sejalan keluar. Kemudian di sini di situ ada Usep, Tarmin, Wandi. Siapakah yang dalam hitungan ketiga dia keluar duluan, yang paling mudah keluar? 1, Usep, Tarmin, Wandi. Mikir antum. Pintu masuk, pintu keluar. Dalam hitungan ketiga, siapakah yang pertama kali keluar? Usep, Tarmin, Wandi. Nah, siapakah yang paling cepat keluar? Nah, sedikit ilustrasi seperti itu. Huruf
diambil dari huruf yang ujung-ujung, bibir dan juga lidah. Apa saja huruf idgham? Wa farra min bil fa, ro, min, nun, fa, ro, dan sebagainya. Fa, ro, min, nun, lam, ba. Kita urutkan ulang lagi. Fa, huruf apa tuh? Bibir apa lidah? Cari yang huruf bibir. Min, ba. Berarti fa, min, ba. Huruf bibir. Terus, ro, huruf apa tuh? Bibir apa lidah? Pasti lidah ujung. Ro, cari lagi lidah ujung. Nun sama lam. Nun sama lam. Baru setelah itu masuk catatan. Apa catatannya? Catatan pertama. Kenapa wawu nggak masuk? Begitu pula, kenapa huruf dal nggak masuk? Dal nggak masuk, ro nggak masuk. Kalau memang huruf ini harus huruf ujung lidah. Kenapa ro? Bahkan ada lam di sini. Padahal kita udah tahu lam itu kan makrojnya bukan ujung lidah gitu. Tapi ujung lidah agak ke belakang, alias lidah bagian bawah. Gimana? Maka masuk jawaban yang berikutnya. Definisi sesungguhnya daripada huruf idgham dan isbat itu adalah huruf-huruf yang mudah diucapkan. Bukan karena dia ujung lidah, bukan karena dia ujung bibir. Tapi bisa jadi karena ujung bibir, bisa jadi karena ujung lidah. Awas, dua hal yang berbeda. Kenapa idgham? Karena dia huruf ujung bibir. Nah, kenapa idgham? Karena dia huruf yang mudah diucapkan. Bisa karena ujung bibir, atau bisa karena bukan ujung bibir. Contoh, setiap kata akan meminta apapun itu, mau dalam bahasa Arab, bahasa Ajam, apapun itu yang diucapkan ya, pasti dia akan meminta normalnya dia akan meminta huruf salah satu dari huruf idgham untuk memudahkan kata tersebut terucap. Apa yang kamu lihat? Jangan mikir. Apa nih? Papan, ada fa, ada nun. Apa nih? Apa lagi? Karpet, ada ro, lagi. Jangan mikir apa yang dilihat, Jangan. Huruf yang 6, faromin lubi, untuk memudahkan setiap kata apapun itu terucap ke dalam bahasa Arab. Bisa juga dalam bahasa selain bahasa Arab. Sok, apa lagi? Hah? Apa? Kabel, ada lah. Ki cuma dua. Kak sama Ki mengulang doang. Buku sekalian. Apa lagi? Hah? Pena, ada fa, ada nun. Hah? Susu mah sama kayak sisi gitu. Ya, apa? Hah? Busur, ada ro. Ada ba juga. Sampai ada fa. Hah? Tisu, cuma dua. Tisu masih gampang, cuma dua itu mah. Tisu, dan itu di dalam bahasa Arab ada tisu. Pen hapus. Pen hapus. Ada fa, ada nun. Apa lagi? Ada lam. Apa lagi? Hah? Sistem itu dua kan, itu sama sistem. Tapi nggak apa-apa lah. Ada nun, ada mim. Coba tuh cari yang nggak ada huruf faromin lebih. Apa? Jaket dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita jaket jadinya apa? Jaki, gitu ya.
Jaket bahasa Arabnya apa? Lupa ya? Hah? Hah? Ada mim, ada fa. Apa lagi? Hah? Apa? Cahaya, cahaya, cahaya. Bahasa Indonesia. Coba bahasa Arab ya. Ada nun, ada roh. Artinya, kalaupun ada yang seperti itu kayak tadi ya cahaya, apalagi tadi sanjaya, ada nun tak, sajaya, apa lagi? Dan kalaupun ada itu aneh yakin paling cuma 1/100 itu, jarang banget itu cahaya. Itu masuk kategori kata ismat. Kata itu dinamakan kata yang ismat, kata yang susah. Karena dia nggak ada huruf idghamnya. Meja, kata yang idgham. Kenapa idgham? Karena ada huruf papan, kata yang idgham. Kata yang idgham. Ismat, ketika dia tidak ada satu dari huruf idgham. Paham? Jadi normalnya sebuah kata akan terucap dengan mudah, dia akan meminta atau akan ada huruf idghamnya. Nah, itulah definisi idgham. Idgham itu adalah huruf yang dia mudah dan karenanya kata menjadi mudah. Definisi idgham sesungguhnya. Ya? Dan idgham itu bisa dari huruf apa? Dari makhraj bibir ataupun ujung lidah. Kenapa mau nggak masuk? Wow, masuknya ismat. Nggak ada bayi baru lahir bilang wow. Nggak mungkin. Pasti papa, baba, mama. Huruf idgham semua itu. Kecuali kalau misalkan mandi pas lagi oleh kan, wah, bayi ajaib, aktif bayi ajaib. Dan itu natural, dan itu fitrah gitu. Setelah huruf bibir nih, papa, mama, baba, mama, ibu, baba, mama, bapak, dah. Baru setelah itu masuk ke agak ke belakang, nana, kata, ujung lidah. Dan itu normal, natural gitu, fitrah gitu. Seperti itu. Oke. Kenapa nggak ada huruf apa lagi misalkan apa lagi tadi huruf ujung misalkan zal, sin. Lagi-lagi bukan karena di huruf ujung lidah maka dia idgham, enggak. Dia idgham karena bisa jadi karena di letaknya di ujung lidah. Paham? Yang satu huruf idgham itu ujung lidah. Atau huruf ujung lidah itu idgham. Huruf idgham itu bisa jadi ujung lidah. Huruf ujung lidah itu pasti idgham. Yang mana? Yang satu kedua? Si. Terus ro lam nun masih ingat nggak di awal? Ro lam nun ini masuk kategori 3 serangkai. Di kemana-mana bareng terus dia. Kalau ada ro biasanya ada nun, ada lam. Di tawasud ada ro, ada nun, ada lam. Di huruf ini udah di makhraj juga kemarin ro lam nun satu paket. Dan jadi ismat itu apa? Susah. Idgham itu mudah. Nah, paham maksudnya? Tidak ada sebuah kata melainkan akan meminta huruf idgham untuk menjadikannya dia itu mudah. Ataupun jika kata idgham maka kata itu menjadi ismat, susah terucap. Susah secara arti majazi, bukan arti sesungguhnya. Secara arti majazi. Jadi karena dia nggak ada huruf idghamnya, maka dia itu susah. Karena dia nggak ada huruf mudahnya, maka dia itu susah. Teori ya sih. Nah, dari total huruf sifat yang 10 yang sudah kita pelajarin ini nih. Hamas, jahar, syidar, istifal, istifal, itbaq, kitab, ismat, idlaq. Hanya ismat, idlaq sajalah yang tidak ada hubungannya dengan bunyi. Ulangi. Dari sifat yang 10 secara teori ini, hanya ismat dan idlaq saja yang tidak ada hubungan sama bunyi. Maksudnya, yuk kita cek. Misalkan huruf ba, cek ada nafas atau tidak? Ada nafas atau enggak? Ada nafas atau enggak? Enggak ada. Berarti dia hapus apa jahar? Jahar. Sekarang ucapan ba tanpa jahar alias kasih nafas. Hah?
Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, alias huruf ba dia nggak akan bisa terucap tanpa jahar. Sifat kedua apa tuh? Iya, roh syidah bah. Sifatnya apa? Syidah. Apa itu syidah? Tertahan suara. Sekarang boleh antum huruf ba. Tadi yang pertama tadi apa tadi? Harus syidah, harus jahar kan? So, tapi jangan sifat yang kedua, alias syidah. Jangan pakai syidah, alias pakai roh. Bisa kan? Atau pakai tawasud deh. Bisa kan? Jadi huruf ba ini ada hubungan sama syidah istialah nggak? Maksudnya syidah roh hamas jahar nggak? Ada hubungannya nggak? Ada hubungan. Kemudian sifat yang ketiga huruf ba, istialah istifham. So, ucapan huruf ba, tapi lidah antum angkat. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Angkat. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Walaupun bisa, dibuat-buat. Berarti, bisa nggak huruf ba tanpa sifat istifham? Nggak bisa. Sifat empat, infitah atau tertutup itbaq. Nah, sekarang ucapan huruf ba, tapi aulaannya tutup. Ucapan awalannya tutup. Bisa nggak huruf ba tanpa infitah? Nggak bisa. Terakhir, ismat itlaq. Itlaq. Mudah apa susah? Nah, ucapan huruf ba dengan mudah. Bisa nggak dengan susah? Antum, ya Allah, simak. Jangan terjebak dengan pilihan yang diberikan. Kalau pilihan itu tidak ada jawabannya. Ucapan ba itu susah apa mudah? Yang ada hubungannya secara apa secara bunyi, secara teori. Bisa terucap? Bisa, berarti mudah apa susah? Mudah. Terus secara teori itu susah apa mudah sih? Yang enggak ada, nggak masuk. Bisa sekarang ucapkan ba, tapi jangan pakai idgham, pakai isma, pakai susah. Bisa. Jadi gimana? Karena ada hubungannya untuk ismat idgham ini dengan bunyi. Ismat idgham ini secara teori saja, yaitu huruf-huruf yang formal ini lebih teori. Itu idgham, selain itu ismat. Udah segitu aja, nggak ada hubungan sama bunyi. Huruf yang lain ganti supaya lebih paham. Sebutkan sifat huruf apa yang mau? Apa yang mau? Hah? Apa? Sin. Yo, sin, cek. Sifat pertama, boleh antum ngucapin apapun tapi jangan pakai sifat pertama. Jangan pakai hamas. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti dia harus pakai hamas. Oke sih, boleh pakai hamas. Tapi jangan pakai sifat yang kedua apa? Roh. Jangan pakai roh, jangan ngalir suaranya. So, bisa nggak? Nggak bisa. Oke, bolehlah. Hamas boleh, roh boleh. Tapi jangan sifat yang ketiga. Apa yang ketiga? Sifat. Angkat lidahnya. Angkat lidahnya. Lidahnya pakai lidah tebal. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, boleh hamas, boleh roh, boleh istighfar, boleh. Tapi jangan sifat keempat. Apa sifat keempat? Kita alias antum tutup tuh aulanya. Bisa nggak? Jadi ada hubungan nggak sifat yang 8 tadi dengan huruf sin? Nah, sekarang ismat atau itlaq? Ismat itu secara teori masih ada bunyi. Teori kenapa secara teori ismat? Karena nggak ada di huruf farman yang lebih. Sekarang dia ismat. Apa tadi ismat? Susah. Ucapkan sin, tapi jangan susah. Nggak masuk kemana-mana. Karena dari awal aja kan udah bisa mengucapinnya. Kalau udah gitu berarti kira-kira ismat atau islak tuh? Ismat atau islak? Mudah atau susah? Mudah. Berarti kalau mudah ismat atau islak? Kalau dilihat ke sana berarti jadinya islak. Ini kan sin ada huruf islak. Karena sekali lagi ismat islak ini adalah sifat yang tidak ada hubungan sama bu. Makanya nanti di kategori sini nih di mana nih berarti? Ada nggak ya di sini?
Oh ini dia. Sifat-sifat yang disandarkan berdasarkan kuat dan lemah. Ismat islak ini masuk kategori sifat yang netral. Dia nggak masuk sifat kuat, nggak masuk sifat lemah. Kemudian sifat yang kuat yang 10 yang sudah kita bahas. Hamas lawannya jahar. Hamas rasakan. Dari perasaan aja dulu. Hamas itu kuat apa lemah? Lemah. Berarti kalau hamas kuat, jahar apa? Super kuat gitu. Betul. Makanya lihat, hamas di sini sifat dhaifah. Jahar yang kuat. Kemudian sifat kedua, sudah itu apa artinya? Kuat. Kira-kira dia kuat apa lemah? Pasti kuat lah. Kalau sudah di rafah, sudah di lemah, repot. Rafah yang di lemah. Tawasud, yang nggak di dua-duanya. Tawasud ya sendiri netral dia. Terus istilah sama apa tadi? Istilah sama istifal. Kira-kira yang kuat adalah yang nggak usah melihat ke sini, pokoknya dirasakan aja. Istilah itu adalah membesar, istifal itu adalah rakyat jelata. Kira-kira yang kuat adalah istilah. Itbaq itu adalah jenderal. Nggak semua pembesar itu jenderal. Kira-kira yang kuat adalah istilah apa? Infitah. Itbaq apa infitah? Nah, itbaq di sini. Namanya infitah di sini. Dah, baru 5 tuh kan. Istilah di sini. Sekarang huruf to sama dot. Mana yang lebih kuat? Jangan karena antum taklid sama antum coba kembalikan ke keyakinan antum di awal. Mana yang lebih kuat? Keyakinan antum di awal. Mana yang lebih kuat? Huruf apakah yang paling kuat? Ada pembahasan tergantung. Yang paling kuat adalah God. Cuma dia antum salah nggak bakalan. Enggak di sini bukannya benar dan salah. God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What? Nggak ada yang milih God satupun? Udah janjian ya. To. Siapa yang nggak ngacu? Mawas ya. Tandain buat, tandain siapa yang ngacu. Siapa yang belum ngacu? Tandain. Dah, sebelum ngacu. Dah. Yang paling kuat huruf itu adalah ternyata vo, cung. Vo. Yang paling kuat adalah vo. Satu. Zo, dua. Enggak. Ternyata yang paling kuat itu huruf adalah kof. Kof. Cung. Berarti singkatnya adalah tadi antum ada yang milih, sod ada yang milih? Sod ada yang milih? Enggak ada, coret. Kasih antum dulu ya. Bod ada yang milih? Ada. Oke, sip, bod. Terus apa lagi? Po ada yang milih? Po ada. Zo ada? Ada. Kof? Enggak ada, coret. Sekarang kita ke sini. Bagaimanakah cara memilih huruf kuat atau lemah? Kita cek dulu. Misalkan huruf bod. Apalagi tadi? To. Apalagi tadi? Ambillah satu lah misalkan yang enggak ini lah. Misalkan huruf kof misalkan.
Kita cek huruf dod sifat pertama. Jahat. Kuat atau lemah? Checklist. Sifat kedua. Sifat kedua. Sifat kedua. Sifat kedua. Rokhawah. Kuat atau lemah? Nah, ada lemah, lewat. Po. Sifat pertama. Kuat lemah. Sifat kedua. Kuat lemah. 3. 4. 5. Gak usah. Ini netral. Istilah kuat atau lemah? Itbaq. Sampai saat ini udah semua sifat belum disebutin? Belum. Udah semua. Kuat lemah? Nah, jadi Qaf, sifat pertama. Jim. Kuat lemah? Oke, sifat kedua. Sudah. Kuat lemah? 3. Fi'ala. Kuat lemah? 4. Infita. Kuat lemah? Jadi sampai sejauh ini siapakah huruf yang memiliki sifat terkuat? Ini cara mengetahui siapa huruf terkuat tapi versi sifat. Dah sampai di sini berarti selesai ya. 10 sifat yang lazimah telah kita ungkap. Ya Allah, berikutnya berarti tinggal sifat yang 7 yang sisanya untuk menyempurnakan yang 17. Insya Allah itu lebih mudah lah. Karena pos-pos besar tadi sudah di hamas, jahar, syidar, khawah, dan isti'ala, istifal, itbaq, dan iftah. Kalau udah 2 itu insya Allah yang lainnya mudah. Oke, segini dulu untuk hari ini. Kita